Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah seorang mukmin sejati. Teruslah berdoa sebelum turunnya azab. Sebab setelah azab diturunkan, doamu tidak akan terkabulkan. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tangguh, hendaklah engkau gunakan waktu itu untuk membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadamu. Sebab bila perbuatan buruk dan dosa-dosamu telah membuatnya murka, sehingga ia perlihatkan azabnya kepadamu, maka taubat dan istighfarmu saat itu tidak akan ada faedahnya. Sungguh setelah hukuman diputuskan, perbuatan taubatmu adalah sia-sia. Ambillah ibarat seorang pangeran keluar dari istana dan menyamar sebagai seorang pengemis. Lantas ia pergi ke rumah seorang kaya, meminta makanan dan pakaian kepadanya. Tetapi orang kaya itu malah menertawakan dan mengusirnya. Dia kemudian berjalan ke sekeliling ke rumah orang-orang kaya lainnya, tetapi dia kembali dengan tangan hampa. Sebab segala permintaannya tidak terpenuhi. Tetapi kemudian ada seorang kaya yang mau menerimanya dengan hangat dan menjamunya dengan penuh kesantunan. Ia dipersilahkan duduk di atas kursi. Ia diberi minuman manis ketimbang minuman tawar, nasi dan daging ketimbang roti kering, dan pakaian yang bagus sebagai ganti pakaiannya yang lusuh dan sobek-sobek. Engkau tentulah sudah maklum apa yang mungkin akan dilakukan oleh sang pangeran yang akan menjadi raja kembali itu kepada kaum kaya yang telah dengan angkuh mengusirnya. Pastilah ia akan memberikan hukuman atas perlakuan buruk mereka kepadanya. Sebaliknya, kepada orang yang memberikan perhatian penuh kepadanya, pastilah sang pangeran akan memberikan juga perlakuan terbaik kepadanya, dan yang tidak mungkin terbayangkan sebelumnya. Pendek kata, kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang dilakukan sebelum turunnya azab. Jika kebaikan itu dilakukan sesudahnya, maka tidaklah akan ada faedahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kebaikan yang dilakukan berdasarkan naluri fitriah semata. Tatkala sebuah perahu bersiap tenggelam, semua orang yang menumpang di atasnya tentulah akan menjerit dalam tangis dan doa. Tetapi karena tangis dan jeritan itu hanya disebabkan oleh naluri fitriah, maka
tidaklah mungkin semua itu berguna. Tangisan, jeritan, dan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan berfaedah ketika dilakukan dalam keadaan aman. Orang yang bertaubat dan beristighfar di kala wabah sudah melanda pemukimannya, sungguh ia melakukannya lebih karena ketakutannya akan wabah itu, bukan karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Tuhannya bukanlah Allah, melainkan wabah itu sendiri. Bila seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menunjuk para malaikat baginya untuk melindunginya dengan berbagai macam cara, sehingga ia tidak akan mengalami penderitaan dan kerugian. Demikian Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.